Momen lebaran biasanya identik dengan, tunjangan THR. Nah, tapi ada beberapa fenomena yang menarik, termasuk sejumlah oknum ormas yang meminta jatah THR dari para pengusaha ataupun warga, termasuk di industri pariwisata ataupun, restoran gitu khususnya. Nah, sebetulnya bagaimana sih Anda melihat praktek ini? Apakah memang sudah menjadi tradisi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu tahun terakhir? Ya, memang masalah seperti ini sudah menjadi tradisi ya, Mbak, ya. Jadi, mmm, apa, it baik itu sifatnya adalah ormas ataupun juga, terkait dengan permintaan lingkungan, bahkan aparat juga minta juga gitu. Jadi, ini sesuatu hal yang sudah, ya udah lama sekali ya terjadi. Jadi hampir semua baik elemen masyarakat, ormas maupun aparat itu sendiri, itu meminta gitu, meminta, ya kalau kita bilang mungkin jatah gitu ya, jatah THR. Dan itu, tentunya karena sudah bertahun-tahun, jadi memang, perusahaan mau tidak mau kan harus mengantisipasi seperti yang tadi disampaikan di dalam pembukaan tadi, tergantung situasinya. Kalau situasi, sosial, lingkungannya itu, lebih, rendah tekanannya ataupun juga, eee, kalau kita bilang kepadatan gitu ya, pada jumlah penduduk juga berpengaruh, itu memang lebih, kalau itu jumlah lebih besar, tentu tekanannya lebih besar, permintaannya lebih besar. Tapi kalau itu adalah daerah yang sudah, jadi memang, komersial yang sifatnya itu tidak ada tekanan sosialnya, itu memang bahkan, tidak ada gitu, Mbak. Jadi tergantung memang wilayahnya. Mhm. Nah, yang sebetulnya mengalami banyak, kerepotan itu justru yang pengusaha, menengah kecil sebetulnya kalau kita bicara besar kecilnya ini ya, beban itu ya. Karena mereka itu kan, sangat, sangat, eee, berinteraksi sekali dengan mereka. Nah, itu yang biasanya tuh yang kalau kita, lihat gitu ya secara nilai absolutnya mereka jauh lebih besar. Kalau yang, perusahaan besar mungkin karena perusahaan besar ya yang minta juga segan gitu, nggak berani terlalu maksa. Tapi, tetap ada, tapi memang, bisa lebih terkendali. Yang menengah kecil ini sebetulnya yang lebih Oke. lebih sulit gitu, Mbak. Tapi Pak, sejauh ini praktek yang terjadi apakah memang meminta jatahnya ini, dilakukan secara sukarela atau justru ada pemaksaan bahkan tindakan kekerasan? Kalau pemaksaan itu, saya sih melihatnya tidak ya, Mbak, ya, tidak tidak terus, langsung mereka akan melakukan tindakan anarki atau pemerasan seperti itu sih, tidak seperti itu. Tetapi jadi hubungannya jadi nggak enak aja gitu, Mbak. Mhm. Jadi lebih kepada, ya gimana sih kalau nggak dikasih terus, kan orang tuh ngedumel kayak begitu ya, seperti itu Heeh. sih, itu Dampak ada. yang terjadi apa sih Pak Tapi jika memang pengusaha tidak memberikan jatah THR kepada para oknum ormas ataupun aparat tersebut? eee tergantung juga situasi dari perusahaan itu, Mbak. Jadi, kalau kondisinya itu memang tidak baik ya, misalnya contoh sampai seperti sekarang kan impact-nya lagi nggak bagus ya di sektor pariwisata, terutama di sini ya dua-dua deh hotel sama restoran juga sama. Nah itu ya, kalau mereka hanya bisa ngasih sedikit, mereka kasih sedikit. Jadi tidak bisa juga mereka juga kalau tahu bahwa kita itu dalam kondisi yang juga tidak baik, ya mereka juga nggak ngotot, tidak terlalu mengotot gitu, Mbak. Mhm. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah komunikasi dengan, lingkungan menurut saya itu ya. Jadi selama lingkungan itu bisa terkomunikasi dengan baik, itu memang lebih bisa dikendalikan. Nah, tapi yang repot adalah kalau perusahaan itu misalnya PMA gitu, saya juga pernah sebutkan ya di CNBC. Nah, kalau PMA ini kadang-kadang mereka nggak tahu bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan. Mereka straightforward aja gitu dengan apa yang, regulasi yang ada. Nah, itu yang kadang-kadang, banyak diganggu akhirnya, Mhm. gitu, Mbak. Gangguan seperti apa sih Pak yang dirasakan para pengusaha termasuk tadi PMA yang mungkin tidak tahu dengan bagaimana tradisi yang sebetulnya tidak disahkan gitu ya, tidak Ya. dibenarkan juga gitu, apa yang, dirasakan? Ada momen-momen tertentu di mana mereka demo misalnya gitu, Mbak, atau memblokir jalan, Mhm. seperti itu ada seperti itu. Nah itu, atau ya diganggu oleh oleh baik ormas maupun LSM, itu ada juga gitu kalau perusahaan itu tidak komunikatif ya. Tapi kalau sepanjang kita bisa, membina lingkungan, saya rasa sih harusnya bisa diatasi ya. Mhm. Dan memang tidak mudah terus terang, Mbak, membina karena misalnya contohnya adalah banyak permintaan dari mereka kan agar, mereka diterima bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Nah ini kan tidak semuanya itu,
mereka punya kompetensinya bisa cocok dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ini juga kadang-kadang jadi masalah. Nah, itu perlu waktu untuk bagaimana terjadi suatu apa ya, kesepahaman di antara dua belah pihak gitu. Jadi kalau itu sudah terjadi, itu akan lebih mudah. Karena pada waktu awal, apalagi kalau perusahaan itu baru berdiri ya, itu permintaan itu pasti ada. Nah, begitu dicoba karena tidak sesuai dengan kompetensi yang ada, bahkan juga mungkin apa namanya, attitude-nya juga beda gitu ya, Mhm. karena belum pernah bekerja di sektor tersebut. Nah, itu biasanya ada friksi di awal, tapi lama-lama dengan berjalannya waktu akhirnya mereka ada pengertian bahwa tidak bisa memaksa untuk orang bekerja di situ kalau kompetensinya tidak cocok begitu. Jadi memang ada suatu periode yang adaptasi dulu. Mhm. Tapi Pak, apakah memang permintaan jatah, anggaran ini hanya terjadi di momen lebaran saja atau mungkin ada momen-momen tahunan lain yang sering terjadi untuk dimintakan jatah terkait alokasi anggaran dari para pengusaha? Momentumnya di hari raya sih, Mbak. Kalau Mmm, yang lain-lain ya relatif tidak terlalu ini ya, mhm, tidak terlalu terlalu besar. Tapi memang di THR ini memang lumayan. Dan juga terkait dengan ormas ini ya juga yang kami soroti itu adalah rawannya kalau kita memiliki lahan kosong yang tidak dijaga. Nah, itu kejadian di beberapa daerah, itu bisa dikuasai oleh mereka, ormas tempat gitu ya. Dan mereka yang lebih parahnya lagi adalah mereka menguasai dan itu menyewakan lagi kepada pihak lain. Nah, itu juga masalah juga. Nah, mhm, itu kalau yang kayak gitu saya bilang tekanan sosialnya tinggi tuh, Mbak. mhm. Jadi yang pemilik lahan juga nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang akhirnya banyak terjadi perselisihan gitu. Karena memang bukan haknya mereka, tapi karena tanah itu tidak dijaga atau lemahlah pengawasannya Oke, diduduki mereka dan mereka memperlakukan seperti itu adalah tanahnya sendiri gitu, terus disewakan ke pihak lain. Nah, oke. pada waktu mau diberes, pihak lain ini kan merasa dirugikan kan Heeh. gitu. Artinya keresahan ini terjadi juga meskipun para pengusaha sudah memberikan jatah THR bagi mereka, Pak? Iya, tetap tetap aja kalau kalau yang ya, nah ini tadi balik lagi, Mbak, ya. Kalau yang kasus-kasus yang seperti itu memang harus penanganannya khusus. Karena tidak bisa apa namanya, tidak bisa nah kan itu terkait dengan masyarakat ya. Tidak bisa yang namanya masyarakat itu di respons dengan suatu tindakan tegas atau kekerasan itu menurut saya nanti malah jadi repot. Tapi memang harus dilakukan pendekatan kepada tokoh-tokohnya, harus didudukan lah gitu. Mhm. Nah, sepengetahuan saya, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, seberat apapun itu tadinya perbedaan itu, biasanya sih bisa duduk, Pak. Tentunya nih, Pak, ya, tentu yang namanya kompensasi nggak bisa dihindari. Kompensasi ataupun itulah ya, nama biaya sosial. Tapi bedanya adalah yang kalau tidak dikomunikasi itu biaya sosial bisa jadi mahal, kalau bisa dikomunikasikan biayanya bisa jauh lebih rendah dan bisa dikendalikan.